dunia saya itu masih sangat lekat dengan model-model interaksi kolektif. Saya berrelasi dengan teman-teman saya itu dengan pertemuan-pertemuan tatap muka. Pertemuan-pertemuan yang kemudian saya begitu tahu bagaimana teman saya itu memperlakukan saya, tidak sekedar dari apa yang disampaikan, tetapi juga dari gesturnya, kemudian dari raut mukanya, kemudian juga dari kelekatan atau kedekatan kami berdua. Atau dengan kami atau saya berbeda dengan teman-teman semua yang mungkin usianya remaja 17, 18, 19 begitu. Di mana kemudian pola-pola relasinya itu lebih mengarah ke pola-pola relasi yang bersifat personal, kemudian juga mohon maaf kalau saya salah, kecenderungan kita itu kan secara sosial manusiawi memang akan mencari relasi dengan kohesivitas yang sama. Artinya banyak kesamaan di antara kita. Dan kemudian yang ketiga, generasi berikutnya berkembang ketika perkembangan teknologi informasi itu sudah sedemikian maju, sehingga kita kemudian mengenal dari awal itu, bahkan mungkin sebagian dari adik-adik semua, mohon maaf saya panggil adik-adik gitu, saya kadang manggil adik, manggil rekan-rekan, berkembang ketika pola-pola komunikasi relasi kita menggunakan alat-alat gadget seperti ini. Semuanya serba personal. Nah, itu kemudian akan sangat mempengaruhi bagaimana kita menerima suatu input model komunikasi atau konten terhadap sikap kita. Contohnya gini, saya masih sangat ingat ketika saya zaman sekolah itu, saya sering memanggil teman saya, mohon maaf ini saya agak menyinggung, menyerempet sedikit dengan body ataupun ungkapan-ungkapan. Saya sering memanggil, mohon maaf, Dut, biasa saja. Saya sering dipanggil dengan nama bapak saya. Kadang-kadang teman saya sambil teriak memanggil nama saya itu dengan nama bapak saya. Sesuatu yang biasa. Di mana kemudian pada saat kesekarangan itu menjadi jarang sekali. Nah, ketika kita bicara bullying, gaya kita, kondisi kita ketika kita berkembang ini menjadi agak berbeda. Sekarang ini sering sekali kalau kita definisikan bullying ini sebagai dari sisi kita yang mendudukkan diri sebagai pihak yang harus menerima banyak hal gitu. Perlakuan atau input yang terus-menerus yang seolah-olah kemudian mengintimidasi kita atau membuat kita tidak nyaman. Bisa itu melalui pesan langsung, tapi pada konteks cyberbullying ini adalah melalui sosial media, melalui grup-grup WA ataupun apapun. Namun sebetulnya tingkat keberterimaan kita itu sama. Kadang-kadang kita merasa dikucilkan. Kadang-kadang kita merasa dirasani sambil kita materinya kita tampilkan. Mbak Esti nyun sewu untuk share screen ya Mbak Esti. Oke, ya langsung bersama. Kemudian. Ya, tidak sedikit ada beberapa orang tua itu kemudian yang sering berkomunikasi kepada kami, yang itu kebanyakan diwakili oleh teman-teman aktivis dari forum komite sekolah. Kami diminta untuk sharing ke sekolah-sekolah itu untuk menanggapi berbagai problem dari anak-anak mereka. Pertama misalnya,
Ketika anak-anak itu ada di dalam grup satu kelas, sering sekali mereka berkomunikasi, mereka membangun relasi itu kemudian membangun kelompok-kelompok sendiri. Ada satu hal yang menarik pernah terjadi ketika ada seorang anak kemudian merasa tidak diperhatikan, merasa kemudian dalam basa Jawa itu dijotake oleh teman-temannya. Ketika melempar komentar sesuatu tidak ada yang menanggapi. Saya katakan itu adalah kemudian sebetulnya sejauh mana kemudian bullying itu berdampak adalah juga sangat tergantung dari sejauh mana anak-anak tersebut kemudian mempersiapkan diri membangun relasi dengan teman-temannya. Memang tantangan kita, kondisi saat ini menjadi sangat berbeda dengan tantangan kita, terutama kelas saya yang lahir di tahun 70-an begitu, yang saya ulangi lagi, saya berkembang dalam satu model relasi yang kolektif begitu. Saya terbiasa bermain secara langsung dengan teman-teman saya. Permainan-permainan saya dulu adalah permainan-permainan yang lebih nyaman dan biasa dilakukan secara kolektif. Sementara anak-anak sekarang itu terbiasa dengan permainan-permainan yang sifatnya sangat personal. Game misalnya, kompetisi game dan lain sebagainya. Nah, ternyata pola relasi itu kemudian menjadi sangat mempengaruhi bagaimana kemudian kita bisa membangun ketahanan kita sendiri itu untuk kemudian menerima apapun dari luar ini menjadi sesuatu yang berpengaruh positif ataupun tidak. Banyak kejadian-kejadian, misalnya dalam konteks bullying ini yang terjadi kemudian sampai dengan fatal. Di beberapa informasi sosial media ada kecenderungan misalnya di salah satu kelompok artis begitu menjadi sangat merasa tidak nyaman ketika kemudian komentar-komentar di sosial media itu merujuk pada yang bersangkutan itu ya ada yang melecehkan ataupun menilai tidak sesuai dengan yang menjadi ekspektasi yang bersangkutan. Kejadian-kejadian bunuh diri, mengurung diri, mengucilkan diri dan lain-lain menjadi dampak bullying yang kerap sekali terjadi. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman Unala ini untuk melakukan pendampingan baik secara aktif ataupun kemudian menyelenggarakan layanan-layanan konseling ini menjadi media-media untuk kemudian tidak hanya remaja itu sendiri, tetapi juga keluarga yang memiliki anak-anak usia remaja seperti adik-adik semua ini untuk kemudian menanggapi kecenderungan bullying ini. Nah, kami mencoba menyampaikan dalam slide sederhana ini terkait dengan beberapa contoh-contoh bullying. Kalau kita kemudian mengambil pada sisi perkembangan teknologi informasi, ya teknologi informasi kita ini kemudian membawa dua sisi positif dan negatif. Yang pertama tentunya pada sisi positifnya kita bisa mengikuti perkembangan teknologi untuk mensupport banyak hal, untuk menyederhanakan banyak sesuatu, tetapi pada sisi yang lain adalah kemudian teknologi informasi itu membuka resiko-resiko yang dulu tidak pernah tergambarkan bisa terjadi. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana seorang anak yang baru berkembang dalam usia yang masih rentan kemudian begitu mudahnya dipengaruhi oleh orang lain, kemudian sampai dengan mengambil tindakan yang fatal, meninggalkan keluarganya, dan mengikuti orang yang belum begitu dikenalnya,
dan hanya kenal semata-mata pada media relasi sosial media. Beberapa kejadian yang lebih memprihatinkan adalah kejadian-kejadian ketika kemudian semuanya tidak bisa mengontrol terkait dengan interaksi ataupun aktivitas, tidak sedikit remaja terjebak pada pola-pola relasi dan komunikasi yang eksploitatif dan sangat merugikan. Seperti tadi disampaikan oleh Mbak Putri, contohnya atas nama, mohon maaf, sayang, cinta, hubungan yang menuju pada keakraban yang lebih, kemudian tanpa kita sadari, tanpa disadari, bisa menciptakan pola hubungan yang eksploitatif, tidak hanya secara material, tetapi juga secara psikologis. Misalnya dipaksa untuk melakukan suatu tindakan-tindakan yang sebetulnya tidak diinginkan, tetapi karena tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dan mempertahankan diri, kemudian yang bersangkutan harus mengikuti apa yang menjadi tuntutan lawan relasinya. Hal lain yang sering terjadi adalah pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dewasa terhadap anak-anak. Dengan misalnya memaksakan mempertontonkan konten-konten ataupun bagian-bagian yang sebetulnya belum waktunya yang bersangkutan itu mendapatkan konten-konten seperti itu. Nah, perkembangan sosial dan psikologis anak yang dari awalnya memang tidak lagi kita terkondisikan secara komunal itu, dan kemudian harus mengelola itu secara personal, ini yang kemudian membuat beban kita ataupun beban perkembangan remaja ini menjadi, kalau boleh saya katakan, menjadi lebih berat daripada saya dulu kemudian berkembang. Saya kira itu sebagai pemantik diskusinya. Mohon maaf kalau kami menyampaikan tidak begitu runtut, dan mungkin nanti bisa kita diskusikan dalam bentuk yang lebih komunikatif lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri Hastono sudah menyampaikan beberapa hal gitu. Ya benar yang dikatakan Bapak gitu, bahwa generasi milenial sekarang itu tantangannya lebih gitu ya, karena memang generasi milenial dituntut untuk bijak menggunakan sosial media gitu. Dan selanjutnya adalah teman-teman, sebelum dilanjutkan ke Kak Dian, teman-teman kalau ingin bertanya silahkan tinggalkan pertanyaannya di chat grup, nanti akan saya bacakan gitu ya teman-teman semua ya. Jadi udah bisa mulai mengirimkan pertanyaan di chat grup, nanti akan saya bacakan setelah Kak Dian sharing pengalamannya gitu. Oke, nah sekarang kita ke Kak Dian Paramita. Beliau adalah penggiat isu bullying dan sosial media yang pernah mengalami gitu ya cyberbullying. Nah, gimana sih ceritanya gitu? Silahkan Kak Dian. Halo Kak Dian. Tapi jangan keluar. Kak, pertanyaannya di chat grup WA, enggak, di sini langsung bisa di Zoom grup chatnya ya. Jadi teman-teman bisa ninggalin pertanyaannya di sini di kolom chat Zoom-nya. Terima kasih. Sambil nunggu Kak Dian Paramita,
Mungkin udah ada yang pengen bertanya ke Pak Tri Hastono atau ke Mbak Putri. Teman-teman silahkan. Jadi emang tema cyberbullying ini menarik banget sih. Beberapa waktu lalu ada artis gitu ya yang mengalami bullying dan akhirnya melaporkan kasus bullyingnya ke pihak kepolisian dan ternyata pelakunya masih anak kecil gitu. Kalau teman-teman juga mengikuti beritanya. Nah, sekarang udah gabung bersama kita semua Kak Dian Paramita. Terima kasih Kak Dian. Nah, Kak Dian ini bakal sharing pengalamannya pernah mengalami cyberbullying gitu. Oke, silakan Kak Dian. Ya, sebelumnya maaf tadi saya sempat hilang ya. Udah dipanggil ya? Saya tuh ada kiriman, jadi ibu bapak saya kan di Bali, bapak saya mau datang ke Bali dan beli sepeda, dikirimnya ke sini, terus barusan datang, jadi saya harus bukain dulu. Maaf terlambat. Sebenarnya terima kasih Unala, terima kasih Mbak Putri diundang lagi di acara ini, terima kasih Mbak Esti dan selamat siang Pak Tri Hastono. Saya mau share, masih habis lari-lari saya. Saya mau share PT saya. Bentar ya, di-share. Ya. Ya, keluar ya PPT-nya? Ya. Saya mau membahas tentang cyberbullying. Tapi sebelum itu saya mau terima kasih lagi dengan Unala. Terima kasih sekali setelah membuat organisasi ini. Saya pinginnya sih harusnya ada dari dulu, tapi udah sangat senang ada sekarang. Cuman alangkah menyenangkannya kalau waktu saya kecil itu layanan ini ada. Teman-teman saya juga pasti akan sangat terbantu. Jadi jangan sampai teman-teman meninggalkan atau melewatkan manfaat dari Unala yang sangat baik memberikan layanan ini. Sekali lagi terima kasih. Saya mau share tentang cyberbullying. Kenapa saya mungkin dianggap bisa bercerita mengenai ini, karena saya sudah selama sekitar 10 tahun menggunakan media sosial untuk memberikan opini dan menceritakan sesuatu atau menulis sesuatu, dan selama 10 tahun itu saya sudah mendapatkan banyak sekali pengalaman dibully melalui melalui online, dan juga melihat sendiri bagaimana orang-orang membuli, dan bahkan saya sendiri mungkin saya anggap itu adalah membuli orang lain. Nah, siang ini saya mau bercerita mau menanyakan dulu kepada teman-teman semuanya. Di dalam kasus cyberbullying itu kan ada beberapa aktor, ada 3 aktor. Nah, Anda termasuk yang mana? Apakah Anda the victim atau korban, the bully atau pembuli, atau bystander, ada orang yang melihat kejadian gitu. Bukan bully, bukan victim, tapi melihat kejadian itu. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya menggunakan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu kayaknya kosakatanya lebih mudah untuk ditulis di presentasi daripada bahasa Indonesia. Menurut saya lebih gampang dan kompak gitu, jadi saya menggunakan bahasa Inggris. Nah, pertama kita mengetahui dulu aktor-aktornya. Menurut saya di dalam online ini ada 3 aktor tersebut. Nah, untuk mengetahui, kita akan membahas satu-satu. Yang pertama adalah victim. Kalau menurut definisi, victim itu adalah a person harmed, injured, or killed as a result of a crime, accident, and other event or action. Jadi orang yang terkena dampaknya, jadi tersakiti atau bahkan terlukai dan bahkan terbunuh karena sebuah kejadian gitu atau aksi gitu ya. Dan bullying termasuk menciptakan victim. Nah, apakah Anda victim? Kalau Anda adalah salah satu dari victim, saya ingin sekali men-share 3 hal. Sebenarnya banyak sekali hal yang ingin saya share, tapi mengingat waktu, saya share 3 saja gitu ya. Pertama adalah remember we are different. Jadi ingat kita itu berbeda-beda. Jadi ada sebuah kejadian di foto itu adalah kalau tidak salah namanya Hana Kimura. Dia setengah Indonesia, setengah orang Jepang. Dia umurnya sekitar 20 tahun dan dia terkenal di Netflix karena acara wrestling.
dan dia orangnya kuat, bisa lihat sendiri seperti itu, dan dia terkenal di Netflix, tapi kemudian dibully karena pembuli mengatakan dia seperti gorila. Dan dia tidak tahan dengan bully itu, dia bunuh diri di usia yang sangat muda, saat dia sangat amat terkenal. Bahkan untuk menceritakan itu aja saya hampir sedih gitu, betapa sebuah bully itu bisa membuat orang bunuh diri. Tapi banyak yang orang-orang yang melihat itu, cuman dibully gorila aja kenapa sampai bunuh diri sih? Cantiknya seperti itu kok bunuh diri sih? Kan dia terkenal, kenapa bunuh diri sih? Orang-orang yang membuli kan juga bukan orang yang penting di hidupnya, kenapa dia bunuh diri sih? Memang ada orang-orang yang seperti kita yang melihat itu hanya ejekan yang biasa, ada yang bisa menghandle atau bahkan tertawa membaca bully-bully seperti itu. Saya termasuk yang bisa tertawa melihat orang-orang yang membuli saya online ya, berbeda dengan yang membuli asli di kehidupan nyata. Itu menurut saya yang online itu hal yang sangat sepele buat saya gitu. Tapi tidak semua orang seperti saya atau teman-teman yang kuat gitu. Tidak semua orang bisa melewati kata-kata yang kasar di online dengan legowo atau dengan gampang dan sepele. Karena kita mempunyai level mental yang berbeda-beda. Ada yang sejak lahir memang memiliki mental yang lebih rentan saat dibully atau dikatai atau bahkan dikritik gitu. Itu ada orang-orang yang sulit menerima itu sehingga apapun kondisi hidupnya, apakah dia cantik, kaya, terkenal, sukses, setinggi apapun kondisi hidupnya, tapi jika memang dia memiliki bakat yang tidak bisa menerima seperti itu dan dia anggap sebagai sebuah kekalahan, dia bisa menjadi dia bisa bunuh diri gitu. Jadi kita harus mengingat jika Anda adalah orang yang mungkin gampang tersakiti gitu atau gampang sedih mendengar seperti itu, tidak kuat mendengar ada yang mengatakan yang tidak baik pada Anda gitu, jangan khawatir, itu bukan kesalahan Anda, bukan berarti Anda orang yang lemah dan bukan berarti Anda orang yang kalah. Tapi hanya karena level kita, bukan level derajat ya, tapi karena memang bakat kita berbeda-beda. Dan biasanya orang yang gampang tersakiti seperti itu ada orang yang empatinya tinggi, simpatinya tinggi. Jadi ada sisi positifnya juga dari orang-orang yang seperti itu. Gitu. Jadi kita harus mengingat semua orang berbeda-beda level mentalnya. Bukan berarti yang mentalnya rentan itu lebih kurang daripada yang kuat, tapi ada sisi-sisi positifnya dari itu. Gitu. Jadi harus mengingat itu. Yang kedua adalah ingat bahwa kita itu tidak sendirian. Seperti bullying di kehidupan nyata, saya yakin semua orang di hidup ini pernah dibully. Dari yang kaya raya hingga yang mungkin miskin, dari yang pintar sekali sampai yang bodoh, atau yang dianggap jelek sampai yang dianggap cantik sekali gitu. Semua orang pernah seperti itu. Bahkan orang-orang yang terkenal sekalipun pernah dibully gitu. Jadi kalau Anda merasa dibully dan tersakiti, ingat bahwa Anda tidak sendirian. Mengetahui bahwa kita tidak sendirian itu membuat kita lebih, oh, bukan aku saja yang korban, bukan aku saja yang merana di hidup ini. Banyak yang tersakiti, jadi rangkullah orang-orang yang mungkin memiliki perasaan yang sama. Gitu. Saya memberikan contoh, misalnya di Inggris pernah ada cewek sangat cantik gitu, dia pindah ke sekolah, pindah kota, keluarganya pindah kota, lalu pindah sekolah, tapi karena dia sangat cantik dan disukai salah satu laki-laki yang terkenal di sekolah itu, cewek-cewek itu pada nggak suka sama dia dan membuli dia. Yang sampai akhirnya cowok itu juga ikut bully dia karena takut nanti dikucilkan kalau nggak ikut membuli dia. Akhirnya suatu hari sore dia pulang dari sekolah, dia menggantungkan diri di kamarnya. Padahal sekali lagi dia cantik jelita. Ada fotonya, saya ya pokoknya dia cantik ya. Terus bahkan orang-orang terkenal seperti Ino gitu. Ino pernah dibully karena goyang ngebornya gitu tahun 2003 kalau nggak salah. Ini juga kembali seperti yang tadi, kita orang berbeda-beda. Ino dengan bakatnya goyang ngebor yang sangat dahsyat pernah dibully.
Nikita Mirzani juga pernah dibully, tapi kita lihat sendiri dua orang ini berbeda, dua-duanya cantik dan pernah dibully, tapi kelihatan Nikita Mirzani itu kan kuat, dia mau dibully terserah, dia tetap nge-post di Instagram, tetap ngata-ngatain yang bully dan dengan kuat seperti itu dia bisa melalui itu. Sementara Inul, saya ingat waktu itu saya masih SMP waktu itu, dia dibully dan dia sempat meredup dan dia sempat mau keluar dari dunia dangdut, tapi dengan dukungan penyanyi yang lain dia akhirnya tetap di dangdut gitu. Jadi terlihat orang itu berbeda-beda, bukan karena situasinya berbeda, tapi memang karena dirinya itu orang itu berbeda-beda dan itu bukan kesalahan personal gitu. Tapi harus diingat juga bahwa kita nggak sendirian. Lalu yang ketiga, kita harus ingat bahwa kita itu menang dan mereka itu kalah gitu. Ini saya memberi contoh diri saya sendiri ya. Jadi saya sering sekali menulis tentang hak asasi manusia, tentang hak asasi LGBT, tentang hak asasi hewan, atau politik. Saya cenderung memilih suatu pemimpin, cenderung memilih suatu partai gitu, dan saya menunjukkan itu ke dunia gitu melalui tulisan saya. Dan tentu saja orang-orang yang ekstrim atau orang-orang yang fanatik akan sangat tidak suka dengan opini saya. Tapi seharusnya jika memang mereka tidak suka dengan opini saya, seharusnya mereka jika ingin mengalahkan opini saya, harusnya dibalas dengan opini. Tapi sayangnya yang mereka lakukan adalah menyerang personal saya. Pernah ada yang melihat foto saya bersama Ahok, terus di dalam foto itu saya tidak terlihat cantik, lalu saya dikatai, oh ternyata seperti babi gitu. Atau ada yang pernah marah sekali karena saya membuat suatu kampanye gitu, lalu foto saya disebar-sebar, nih loh babi, ini si muka babi gitu. Tapi berbeda dengan bully yang pernah ini lain cerita ya, saya pernah share ini di Unala gitu, saya pernah dibully waktu saya SMP dan itu mempengaruhi hidup saya sampai sekarang, dan menurut saya itu sangat besar efeknya, luar biasa besar, saya tidak tahu kapan bisa terhapuskan. Padahal bulinya mungkin bully yang biasa, saya tidak sampai disakiti dan lain-lain, hanya kata-kata. Tapi itu sangat berpengaruh terhadap saya. Sementara yang saya berbully ini sama sekali tidak mempengaruhi saya. Justru malah saya senang, berarti saya menang dong. Berarti opini saya tidak bisa dikalahkan sama dia. Berarti dia hanya bisa ngatain hal-hal lain yang gampang untuk diucapkan, yaitu babi dan lain-lain gitu. Dalam hal diskusi, jika mereka mulai membuli dengan kata-kata yang kasar dan ingin melakukan inilah terhadap Anda, atau saya pernah dikatai mau diperkosa lah, mau dibunuh lah, mau diikuti lah, itu menurut saya termasuk saya dibully gitu. Saya malah justru, oh berarti saya menang, kamu kalah gitu. Jadi perlu diingat itu juga jangan patah semangat jika pernah dibully karena mengutarakan sesuatu, asalkan saat apa yang diutarakan itu sesuatu yang positif ya, bukan tidak harus selalu positif, tapi sesuatu yang sopan. Tidak membuli orang lain juga, tidak ngata-ngatain orang lain juga dengan dengan di luar konteks. Misalnya saja saya tidak setuju dengan Jokowi, ya saya mengutarakan kenapa tidak setuju dengan Jokowi, tapi bukan mengatai dia dasar kurus, dasar kampungan dan itu. Nah, itu memang salah saya jika saya memulai seperti itu. Tapi jika saya memulai diskusi tidak setuju dengan suatu pemimpin atau partai gitu, tapi diserang personal, nah itu berarti mereka kalah gitu. Tapi yang terpenting adalah jika Anda sebagai korban, bagikan kepada kita semua, bagikan pada orang terdekat. Kalau orang terdekat tidak ada yang membantu, bagikan kepada siapapun yang menurut Anda akan mendengarkan. Kalau nggak ada yang mendengarkan, syukurlah sekarang ada Unala gitu yang bisa mendengarkan gitu. Karena sekecil atau sebesar apapun kata-kata kasar yang kita terima, itu efeknya berbeda-beda sekali lagi pada orang gitu. Jadi jangan anggap, oh saya kan cuma dibully babi gitu, jadi harusnya kan sepele aja, orang Mbak Dian aja nggak apa-apa kok dibully babi selama 10 tahun gitu. Ya jangan bandingkan dengan saya gitu. Saya punya level menerima itu berbeda dengan Anda gitu. Jadi apapun, sekecil apapun, jika itu sudah menyakiti hati Anda, itu sudah sangat penting untuk dibagikan, penting untuk dibicarakan.
penting untuk diselesaikan dalam hati, dalam pikiran gitu. Jangan sampai dibawa sampai mati gitu, karena selama hidup membawa itu pasti tidak akan menyenangkan, pasti akan berefek pada hal-hal lain gitu. Jadi tolong bagikan pada kami, bagikan pada saya atau teman-teman terdekat, keluarga, siapapun. Jangan hadapi ini sendirian, karena ini pasti sangat sulit bagi Anda kalau Anda melewati hal ini, sekecil apapun itu. Lalu berikutnya, bully. Nah, ini yang sangat berbeda ya. Jadi ada bully yang in person, maksudnya bertatap muka, dan ada online bully. Dalam definisinya, sebenarnya bully adalah orang yang memang punya niat untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang dia anggap rentan gitu. Dia anggap nggak apa-apa nih dibully, atau dia anggap lebih rendah daripada dia gitu, sehingga dia merasa nyaman untuk membuli, biar lebih merasa powerful gitu. Ada kemungkinan seperti itu. Nah, kenapa tapi di online banyak orang yang nobody tapi ngebully seleb, ngebully presiden, ngebully anggota DPR dan lain-lain. Kenapa? Ternyata definisi yang atas tuh nggak sama dengan definisi yang online gitu. Karena memang kita tidak bertatap muka gitu. Karena kalau nggak bertatap muka, kita kan merasa nyaman untuk mengatakan apapun yang ingin kita katakan gitu. Saya ingat betul, saya lupa namanya, mantan istrinya Gading Martin, itu kan cerai, lalu ini random banget. Itu kan dia cerai, lalu dia punya pacar lagi, lalu dia foto sama pacarnya di Bali. Langsung yang ngebully banyak banget bahwa dia itu jahat sama Gading, dia kenapa langsung seneng-seneng sama pacar baru padahal habis cerai dan lain-lain. Sok tahu banget tentang kehidupan orang gitu. Nah, padahal si cewek ini kan artis ya, dan mungkin posisinya lebih powerful karena dia lebih terkenal daripada orang yang ngebully. Tapi kenapa yang orang bully yang nobody ini bisa berani ya? Sekali lagi karena tertutup, dia bisa pakai nama palsu, dia bisa kalau misalnya dicari orangnya nggak kelihatan fotonya dan lain-lain. Jadi spektrumnya lebih luas lagi dan lebih bahaya lagi karena semua orang bisa membuli, nggak lagi orang-orang yang merasa lebih powerful dari yang vulnerable gitu. Sekarang semua orang bisa membuli. Jadi dunia online ini sangat bahaya karena semua orang bisa jadi jahat dan bisa hilang tanpa jejak gitu. Kecuali atas bantuan polisi lalu di-track gitu ya. Tapi kalau masih masalahnya sepele, susah untuk di-track. Berbeda kalau misalnya bisa langsung di-track gitu ya. Nah, apakah Anda bully gitu? Kalau Anda merasa mungkin saya pernah bully gitu, saya ada beberapa pertanyaan. Apakah Anda tahu bedanya gitu? Bully dengan membuat sebuah statement tidak setuju terhadap orang lain gitu. Saya sering sekali mengkritik pemerintah gitu ya selama 10 tahun ini, lalu saya sering dikatai membuli aja bisanya gitu. Tapi harus diingat apa beda mengkritik dengan membuli. Banyak orang yang saya pikir sangat anti dengan kata kritik. Seakan kata kritik adalah sesuatu yang sangat negatif gitu. Padahal bagi saya sejak 10 tahun yang lalu, kata kritik ini sangat amat penting dalam hidup kita. Kalau kita tidak pernah dikritik, apalagi pemerintah kita tidak pernah dikritik, mana tahu mereka salahnya di mana, dan mana tahu mereka tuh harusnya seperti apa, mana tahu mereka masyarakat tuh maunya pemerintah apa gitu. Kalau nggak pernah dikritik, mana bisa dia tahu keinginan kita kan. Jadi dan kalau kita nggak pernah mengkritik teman kita atau orang tua kita bahkan, mana tahu mereka apa yang sebenarnya baik buat kita, apa yang ada di isi hati kita. Jadi sebenarnya kata kritik itu adalah suatu kata yang positif gitu. Berbeda dengan bully. Bully hanya sekedar ingin melukai atau mengintimidasi tanpa ada maksud untuk memperbaiki sesuatu gitu. Nah, jika sudah mengetahui definisi itu, bedanya mengkritik dengan membuli, coba pertanyaan pertama, coba diingat-ingat, pernahkah Anda membuli seseorang melalui online? Gitu. Paling tidak satu kali saja. Saya pernah, dan itu terjadi dalam waktu dekat baru-baru ini.
Jadi saya tinggal di Bali, dan Bali itu ada akun akun Instagram namanya The Canggupol. Di situ lucu-lucuan gitu isinya, inside jokes gitu ya, guyonan antara kita yang tinggal di sini aja di Canggu. Dan ada sebuah postingan orang Rusia cewek gitu di-share di Instagram itu, dan dia itu sedikit telanjang, jadi masih pakai bikini itu, terus dia duduk di atas sawah, lalu dilemparin sambil ketawa ya, ini sambil ketawa maksudnya bercanda sama teman-temannya, dilemparin telur, terus dia sambil pose-pose seksi gitu, dilemparin terus, dan orang pada marah karena masa COVID kok buang-buang makanan, dan saya melihat itu marah luar biasa, dan saya langsung ngetik pakai bahasa Inggris, saya katakan, semoga kamu mati kelaparan karena membuang-buang telur. Dalam waktu kurang dari 5 menit, posting saya langsung dapat notifikasi dari Instagram, komenmu sudah dihapus karena melanggar peraturan kami. Dan saya sadar, oh saya habis membuli orang gitu. Nah, itu salah satu contoh membuli. Gitu. Apakah Anda pernah membuli? Nah, pertanyaan yang kedua, jika pernah ingat membuli itu, kenapa Anda melakukannya gitu? Jadi kita refleksi pada diri sendiri saja saat kejadian itu, kenapa kita membuli dia gitu. Saya alasannya karena saya marah, dan saya ingin orang itu tuh terbalas dengan membuang-buang telur saat itu, dia terbalas. Jadi waktu baca, aduh ada yang doain aku mati nih, dan saya ingin membuat dia sakit hati gitu. Tapi sebenarnya buat apa ya kan membuat sakit hati dia gitu, karena toh telur sudah terbuang gitu. Alangkah baiknya kalau saya ngomong, Mbak yang dari Rusia, tahu kan kalau dibuang telurnya kan sayang, banyak yang kelaparan dan lain-lain, atau nge-DM dia dengan baik-baik. Tolong jangan kayak gitu, apalagi di negara saya, jangan membuat sebuah kampanye yang buruk negatif seperti ini dong. Terutama di negara saya, dan ya tentu saja di seluruh dunia, jangan buang-buang makanan, banyak orang yang susah, itu akan lebih baik lagi. Dan menurut saya bukannya saya mengatakan saya bijak, tapi saya belajar untuk bijak ya, dan hanya orang-orang yang bijak dan orang-orang yang waras, yang mau paling tidak jujur pada diri sendiri bahwa kita pernah melakukannya, dan kenapa kita melakukannya. Orang-orang yang bijak dan waras pasti mau berefleksi terhadap kesalahan-kesalahannya dia dan ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Lalu pertanyaan yang keempat, apakah Anda menyesalinya? Jika iya, jangan sampai itu malah justru membuat beban bagi kita. Paling tidak kita sudah menyesalinya, paling tidak kita sudah tahu, kita sudah jujur dan tahu bahwa kita salah. Jadi maafkan diri sendiri, kasih tahu diri sendiri bahwa oh saya pernah melakukannya, tapi saya tidak mau melakukannya lagi. Apa yang terjadi lalu adalah pelajaran yang luar biasa hebat, dan saya tidak mau seperti itu lagi. Tapi alangkah baiknya lagi kalau kita pernah membuli orang lalu meminta maaf pada orang itu. Itu membutuhkan sebuah courage yang luar biasa, tapi jika Anda pernah bisa melakukannya, Anda telah membuat bumi lebih baik lagi, karena meminta maaf itu tidak mudah. Dan saya membayangkan kalau orang ratusan atau mungkin udah ribuan orang yang pernah membuli saya, semuanya datang, atau satu saja datang, Dian dulu saya pernah bully kamu ini gitu. Mungkin saya pernah lupa ya, saya sudah lupa, tapi ada orang datang seperti itu, saya sangat senang. Ya ampun, kamu keren banget datang ke sini dan meminta maaf. Oh iya, pastilah saya maafkan gitu. Dan kita mungkin malah jadi teman gitu, karena sudah sangat sudah saling terbuka. Lalu berikutnya bystander. Bystander itu orang yang ada di dalam event itu atau melihat kejadian itu, tapi dia bukan salah satu bully atau victim gitu. Dan saya yakin semua orang pernah menjadi bystander ini. Nah, untuk sebagai bystander apa yang bisa kita lakukan? Ya sebenarnya sederhana aja. Pertama pasti mendefend dan mengconvert victim, membela dan membuat korban tuh merasa lebih nyaman gitu. Jadi belalah kalau melihat ada orang yang sedang dibully, bela dengan menegur si pembuli gitu. Katakan sebagai bully,
Misalnya dalam kasus saya nulis blog, lalu ada yang ngatain, ah bodoh kamu, baca buku sejarah nggak sih, apa kamu kayak babi aja banyak ngomong gitu. Dan jika ada pembela yang ngomong, ayolah kita diskusi sesuai konteks, jangan keluar konteks, kamu sedang menyerang personal Dian, kamu tidak menyerang opininya, ayo kembali ke konteks gitu. Akan sangat menyenangkan sekali jika ada orang yang mendefend korban. Dan itu terjadi pada saya. Saya pernah menulis tentang perbandingan tentang Jokowi dan Prabowo, dan itu komennya saya lupa, ribuan pokoknya. Ribuan, dan yang ngatain saya juga ribuan, tapi yang membela saya lebih banyak daripada yang ngatain saya. Saya senang sekali suatu quote, itu intinya mengatakan bahwa saat dia kecil, dia sering melihat bad news di TV itu. Tapi setiap dia melihat bad news di TV, ibunya selalu bilang, coba cari mereka yang membantu. Pasti ada yang membantu. Jadi dalam sebuah kejadian buruk apapun di dunia ini, pasti ada yang membantu. Dan itu saya buktikan selama 10 tahun, sejak saya membaca quote itu memang selalu ada yang membantu. Dan apakah Anda salah satunya? Jadi luar biasa sekali kalau Anda salah satunya gitu. Dan itu terjadi pada saya juga. Jika ada yang komen jelek, pasti ada yang komen membela saya dan membantu saya menghadapi si pembuli itu. Lalu kadang ada masalah kalau kita ingin terlibat dalam situasi itu, ingin membela, kadang kita dikatai, ini bukan urusanmu, ini masalahku sama dia, kok nggak usah ikut campur gitu. Oh enggak, jika apapun ada ketidakadilan di depan kita, itu sudah menjadi hak kita untuk terlibat dan menjadi kewajiban kita untuk membela korban. Jangan sampai kita mundur hanya karena teori bahwa kalau ini bukan urusanmu, kamu harus minggir. Enggak, apapun ada ketidakadilan depanmu, itu udah menjadi hakmu dan kewajibanmu untuk terlibat dan ikut campur. Jadi pede aja kalau misalnya ada yang ingin Anda bela. Lalu yang kedua, report postingannya dan report si pembulinya. Sebenarnya pemerintah nggak perlu repot-repot mempenjara orang-orang yang sering membuli ya, kecuali isi buliannya adalah sampai mau membunuh dan membuat pembunuhan itu terjadi di dunia nyata, itu baru sudah kriminal karena ada suatu kejadian gitu ya. Ini masih diperdebatkan ya, tapi sebenarnya platform-platform yang kita gunakan ini sudah ada layanan untuk mendelete postingan yang dianggap membuli atau mendelete akun yang pembuli gitu. Jadi kita rame-rame saja mereport akun-akun yang atau postingan-postingan yang bully, itu sangat mudah. Lalu yang ketiga, support the law atau support peraturan-peraturan yang ada. Ini adalah online, itu ada sejak puluhan tahun, mungkin 30 tahun ya. Internet itu ada sekitar 30 tahun, tapi sosial media ini kan baru ada sekitar 15 tahunan ini. Jadi ini sangat mudah sekali dan banyak orang yang masih meraba-raba, termasuk pemerintah kita. Jadi kita support pemerintah kita untuk membuat regulasi untuk menyelesaikan masalah-masalah bullying, apapun itu bullying, tapi termasuk bullying yang ada di online gitu. Ya, let's fight this together. Jika Anda ingin share masalah Anda merasa sendirian, tentu saja ke Unala, tapi jika ingin share kepada saya, silahkan hubungin saya di sini. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Dian Paramita sharingnya. Terima kasih sudah mau berbagi ke teman-teman semua, dan itu pesan dari Kak Dian gitu ya. Kalau teman-teman pengen share ke Kak Dian juga boleh, bisa gitu. Nanti bisa japri langsung. Nah, teman-teman, jadi itu udah disampaikan dari ketiga pemantik diskusi kita pada siang hari ini. Dan ini udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Saya bacakan dulu. Pertanyaan pertama ditujukan untuk Kak Dian. Dari Putri, dia adalah seorang pelajar. Problematika generasi milenial tuh, kasus bullying tuh udah sering terjadi nih Kak Dian. Dan padahal
pembahasan soal bullying ini kan sudah sering. Tapi kenapa sih kok bisa terjadi lagi kayak gitu? Bukan hanya remaja, tapi juga bahkan di anak-anak kecil gitu. Karena anak-anak kecil sekarang juga sudah menggunakan media sosial gitu ya. Nah, mengapa hal ini masih sering terjadi sih Kak Dian gitu? Ada tanggapannya nggak dari Kak Dian? Langsung ya, saya Ya, jawab. langsung aja. Ya seperti pembunuhan, seperti pencurian gitu. Orang jahat ada di mana-mana, jadi kita tidak bisa mengontrol langsung semua, langsung zero, nggak ada gitu ya. Pasti bahkan 100 tahun lagi bully pasti ada, tapi gimana? Apakah itu berkurang? Itu saja. Berkurangnya itu signifikan atau tidak. Saya tidak tahu ya untuk angkanya apakah signifikan atau tidak, tapi kita menilai dari berkurangnya atau bertambahnya. Tapi menurut saya, kalau saya bandingkan dari saya masih SMP sampai saya sekarang, waktu saya SMP kata bully itu nggak ada. Dan kita nggak tahu bully itu apa. Tidak pernah ada orang yang membahas, tidak pernah ada majalah atau koran yang membahas itu, tidak pernah ada guru BP yang membahas ini atau concern tentang ini gitu. Tapi berbeda dengan sekarang. Sekarang ada Unala bahkan. Sekarang kita ada webinar yang ketemu nggak langsung tapi membahas isu ini gitu. Jadi bisa dirasakan bahwa ini ada perubahan besar bagaimana kita sangat concern dengan isu ini. Itu sudah merupakan kemajuan yang luar biasa menurut saya. Step by step kita akan mengurangi angka bullying, step by step kita mengedukasi anak-anak maupun dewasa untuk tidak membuli. Kita juga step by step membimbing orang-orang yang terkena bully gitu. Oke, thank you. Next, ini banyak pertanyaan ditujukan ke Kak Dian gitu. Dan ini Pak Tri Hastono masih standby ya, karena habis ini juga ada pertanyaan untuk Bapak gitu. Ini pertanyaan selanjutnya nih buat Kak Dian. Oh isi, siapa? Kak Dian, gimana kita bisa menyadari as the bully and as the bystander gitu? Gimana kita bisa menyadari posisi kita gitu? Karena kalau sebagai korban sudah speak up, tapi sebagai bystander nih kadang merasa bersalah banget. Pertanyaan yang di mana ya? Kenapa merasa bersalah gitu? Kalau mau disamakan dengan kasus saya pernah dibully waktu SMP dan itu wah kejadiannya sungguh magical ya akhir-akhir ini. Pokoknya saya karena Unala, pokoknya kejadian karena Unala, karena Mbak Putri, saya mendapat sebuah validasi bahwa ternyata waktu saya dibully SMP itu tidak hanya saya saja yang merasakan, bahkan suaminya Mbak Putri, yang mana dulu saya tidak dekat dan bukan pembuli saya, itu saja waktu lihat saya pertama kali dan mengatakan ke Mbak Putri, oh itu Dian teman SMP saya, dulu dia sering dibully loh. Dan Mbak Putri cerita itu ke saya, itu saya luar biasa senangnya karena itu memvalidasi saya bahwa hanya saya saja yang merasakan bully itu, bahkan orang Nurdiansah, suaminya Mbak Putri itu kan bystander, itu saja ingat saya pernah dibully dan lihat saya saat saya udah dewasa aja yang dia ingat adalah saya dulu dibully gitu. Dan itu sudah memvalidasi saya luar biasa bahwa saya nggak berlebihan kok, masih ingat sampai sekarang. Nurdiansyah saja ingat gitu. Lalu saya ceritakan ini ke sahabat saya sejak SMP dan dia menangis karena dia mengatakan dia merasa bersalah tidak membela saya dulu. Dia merasa tidak membela artinya dia sama-sama membuli, tapi tidak melakukan apa-apa itu bukan berarti Anda salah gitu. Bisa saja Anda tidak tahu harus melakukan apa gitu. Tidak semua orang harus melakukan sesuatu. Paling tidak ikut membuli, titik. Tapi jika ingin melakukan sesuatu seperti yang tadi saya paparkan, paling tidak di belakang panggung nge-DM si korban bullyingnya, kamu nggak apa-apa kan, jahat banget ya tadi gitu, sehingga si korban tidak merasa sendirian atau merasa aku lebay nggak ya, aku nangis gara-gara ini gitu. Tapi lagi nangis terus merasa bersalah kok gini aja nangis, tiba-tiba ada yang datang,
tadi tuh jahat banget ya dia, terus kan si korban, oh jadi nggak cuma aku ya yang merasa itu berlebihan, itu jahat. Jadi ada orang lain yang lihat aja merasa itu berlebihan gitu. Paling tidak membuli atau mengcomfort korbannya di belakang layar. Gitu. Oke, thank you Kak Dian responnya buat pertanyaan itu. Nah, sekarang kita ke Pak Tri Hastono dulu nih, ada pertanyaan buat Pak Tri. Ini Pak, di Jogja ini kan sedang ramai masalah kejahatan jalanan. Gimana bisa kita lihat di media sosial ketika pelaku kejahatan jalanan ternyata anak-anak di bawah umur nih Pak, masih di bawah 18 tahun. Langsung ramai dan dibully netizen. Nah, kalau pelaku begal gitu ya Pak, dalam tanda kutip itu kalau dibully oleh netizen itu apakah itu pantas Pak? Gitu responnya Pak. Ya, tentunya kan stigma sosial atau kemudian sikap sosial masyarakat itu kan juga pasti berangkat dari perilaku sendiri. Siapa sih yang tidak kenal, tidak tahu satu perilaku kriminalitas jalanan? Saya katakan kriminalitas meskipun pelakunya nanti masih di bawah umur atau anak-anak, yang khas di Jogja ada, di kota lain nggak ada, dengan aktivitas yang sering akrab kita sebut klitih. Saya katakan itu bukan lagi kenakalan, tapi kriminalitas. Karena apa? Sudah di luar toleransi dari apa yang disebut nakal. Kenakalan, keisengan, dan lain sebagainya tidak. Itu benar-benar kriminalitas. Banyak korban, bukan hanya kerugian barang atau benda, tetapi juga meninggal dunia akibat perilaku klitih tersebut. Satu tindakan yang melanggar tatanan pidana, kriminal, kemudian menyebabkan nyawa orang melayang. Atau minimal melukai dan menyebabkan luka permanen. Dan tidak ada latar belakang permasalahannya. Kalau persinggungan sering kita mengenal apa yang disebut dengan gesekan antar geng remaja misalnya. Itu pasti ada latar belakangnya. Misalnya salah satu anggotanya bergesekan atau. Tetapi ini tidak. Kemudian publik ketika ada yang tertangkap melampiaskan kepenatan ataupun seolah-olah itu kejengkelannya dalam bentuk dalam tanda petik istilah adik tadi membuli. Domainnya tidak pada boleh dan tidak, tetapi pada domain sesuatu yang alamiah. Ketika kepenatan kolektif masyarakat itu kemudian bisa terkeluarkan ketika salah satu pelaku atau kelompok pelaku itu kemudian berhasil ditangkap atau bagaimana. Nah, saya katakan korban klitih tadi adalah korban bullying yang paling ekstrim, di mana kemudian harkat dan keberadaannya itu sama sekali tidak diakui atau dihargai. Seolah-olah dianggap benda mati atau sampah begitu saja. Tanpa yang bersangkutan itu kemudian harus merasa kemudian terlecehkan, merasa terhina, merasa disakiti, tapi benar-benar menjadi korban. Yang menjadi korban bullying sebetulnya adalah korban dari perilaku klitih ini sendiri. Jadi tentunya mengistilahkan kemudian dalam tanda petik kejengkelan kolektif masyarakat terhadap pelaku klitih yang kemudian tertangkap ini adalah suatu respon yang manusiawi. Menjadi tidak pada tempatnya kemudian ketika respon kepenatan kolektif publik ini diaktualisasikan dengan misalnya main hakim sendiri misalnya. Kemudian melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum versi sosial masyarakat misalnya. Ini menjadi tidak pas. Nah,
tindakan, treatment, kemudian juga perlakuan-perlakuan yang bersifat persuasif terhadap perilaku bullying. Kami kebetulan pernah berdiskusi dengan teman-teman Polresta, bagaimana mereka atau teman-teman Polresta ini memberikan treatment terhadap adik-adik kita yang kemudian melakukan tindakan-tindakan kriminal dalam bentuk klideh tadi. Dengan pendekatan yang sangat persuasif tidak masuk, dengan pendekatan represif tidak pas. Ya akhirnya harus apa? Dimunculkan kesadarannya. Bahkan kalau perlu kemudian disinggung keberadaannya. Nah, bagaimana kemudian kalau kita melihat bullying ini dari perspektif mereka yang menerima? Pertanyaan kita adalah, apakah mereka itu cukup peka menerima sikap masyarakat yang mencemooh perilaku, bukan orangnya loh sih, tetapi adalah perilaku kriminal dalam bentuk klideh ini? Apakah mereka cukup peka dan kemudian respon masyarakat, statement, kemudian komentar, ini menjadi perhatian, bahkan kemudian menjadi sesuatu yang orang Jawa bilang nandes masuk ke hati dan kemudian mampu merubah sikap dari anak tersebut. Jadi saya katakan nyuwun sewu, pada khusus kasus ini, saya kira kita harus melihatnya dari sisi bagaimana anak-anak yang melakukan tindakan, mohon maaf, saya harus tegas mengatakan, ini bukan kenakalan. Tindakan kriminal ini merasa terbuli atau tidak. Ngatur Mbak Esti. Iya, matur nuwun Pak. Jadi tergantung perspektifnya gitu ya. Nah ini masih ada pertanyaan lagi buat Pak Tri. Masyarakat Indonesia nih sudahkah aware dengan cyberbullying? Bagaimana kita bisa tahu itu, menyadari tanda-tanda seorang itu adalah pelaku dan korban cyberbullying? Gimana Pak membedakannya korban dan pelaku di cyberbullying? Ya, satu sebetulnya kalau kita bicara sejauh mana kemudian literasi digital kita katakan kita ini sangat-sangat familiar dengan yang namanya perangkat-perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Tetapi apakah kemudian kita peka dan kemudian siap memanfaatkan itu serta mengoptimalkannya pada konteks yang positif? Ini yang masih menjadi pertanyaan. Ya. Fenomena bullying, fenomena kemudian ada sekelompok masyarakat atau anak-anak yang belum siap memasuki sepenuhnya pada relasi digital ini, yang kemudian menunjukkan yang bersangkutan itu kadang-kadang sebagai korban, baik itu disadari atau tidak, atau bahkan kemudian mereka bertindak menjadi pelaku bullying, baik sadar ataupun tidak. Ini menunjukkan bahwa mereka belum memiliki kebijakan, wisdom, untuk memanfaatkan media membangun relasi ini. Ya. Ada sesuatu yang berbeda ketika kita membangun relasi dan kemudian berkomunikasi secara tatap muka langsung. Kita akan bisa melihat respon dari yang bersangkutan itu seperti apa. Contohnya, kalau kita kemudian berbicara dengan orang lain, agak keras atau berbicara apapun itu, tapi orang lain itu kemudian akan tampak raut mukanya, bagaimana menerimanya, kita akan kemudian langsung bisa menyesuaikan. Tetapi kalau kita menggunakan model komunikasi digital seperti yang sering kita lakukan saat ini, kita tidak akan tahu bagaimana kemudian yang kita ajak diskusi, kita ajak komunikasi, yang kita kirimi konten ini menerima dari apa yang kita sampaikan. Apakah mereka tersinggung? Apakah mereka merasa terhina? Apakah mereka merasa tidak nyaman dan lain sebagainya? Nah, sehingga kita harus lebih memiliki kebijakan untuk kemudian membedakan pola komunikasi tatap muka ini dengan pola komunikasi dengan basis digital. Karena tolak ukur untuk melihat respon itu kita tidak bisa langsung melihatnya. Kita akan bisa melihat respon itu dengan
apa yang mereka kemudian sampaikan sebagai respon, misalnya jawabannya seperti apa, atau dia mendiamkan dan lain sebagainya. Tapi kita tidak bisa melihat itu secara langsung. Ini yang saya katakan, literasi digital yang sudah cukup tinggi ini harus diimbangi juga dengan kesiapan kebijakan kemudian untuk mengelola. Nah, kita mempunyai problem terlalu dini mengenalkan anak-anak kita, adik-adik kita itu dengan perangkat digital sebetulnya. Saya kan dulu mengenal perangkat digital itu ketika sudah lulus dari kuliah. Ketika saya kuliah, saya masih menggunakan telepon yang eranya Flintstone misalnya. Hanya bisa untuk ngomong dan SMS misalnya. Tapi adik-adik kita sekarang ini, katakanlah kelas 6 SD mau masuk SMP, dia pasti akan minta hadiah dengan memilih spek gadget atau smartphone tertentu. Yang mana itu kemudian sebetulnya semua menu yang ada di sana itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan mental dia untuk memanfaatkan itu. Sehingga tidak sedikit misalnya orang kemudian dengan sederhana mengatakan, kok kecenderungannya anak-anak sekarang itu autis gitu. Meskipun yang bersangkutan itu juga tidak terlalu paham apa itu istilah autis. Artinya apa? Karena kemudian belum mempunyai kesiapan, sehingga kadang-kadang anak-anak itu kemudian tercipta menjadi lebih sangat-sangat personal. Kelenturan untuk kemudian membangun relasi sosial dengan teman sebaya menjadi lebih sempit. Nah, sehingga kemudian, apakah kemudian sekali lagi kita itu kemudian sudah siap pada konteks itu? Ya, ini yang menjadi PR kita bersama. Oke, Bapak, terima kasih. Jadi memang tantangan sekarang berbeda gitu dengan sebelum-sebelumnya. Dan memang harus lebih bijak juga saat ini gitu menggunakan media sosial. Nah, ini menarik, menambahkan sedikit Mbak Juliani Mese. Bagaimana kita menyadari seseorang itu menjadi pelaku ataupun korban dari cyberbullying itu sendiri. Ini yang kemudian harus kita tanamkan, kita bekalkan ketika kita mempercayakan dari usia dini adik-adik kita, anak-anak kita itu kemudian memegang smartphone. Ada etika-etika yang harus kita tanamkan. Ada kemudian penanaman pemahaman bagaimana kita harus memilih kata-kata dan berkomunikasi. Ada kemudian pemahaman-pemahaman bagaimana kita menggunakan menu-menu emoji yang tersedia. Kadang-kadang kita nggak tahu loh, orang yang seusia saya ini kemudian dikirimi anak saya simbol-simbol tertentu. Ini KP anak ini apa sih? Kita nggak tahu. Apakah itu kemudian bisa menyinggung kalau dikirimkan ke orang lain? Yang saya anggap ini candaan, menurut yang menerima bisa diterima sebagai suatu sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, saya kira itu yang harus disiapkan. Iya, betul Pak. Jadi kadang pelaku bullying atau cyberbullying ini secara tidak sadar gitu melakukan bullying gitu karena dianggapnya bercanda, guyon tok gitu. Tapi bagi yang menerima belum tentu itu bercandaan gitu ya. Nah, ini juga masih ada pertanyaan untuk Kak Dian lagi. Kak Dian, mengapa membuli itu bisa dianggap menyenangkan bagi pelakunya gitu ya? Tadi kalau udah disampaikan di awal, punya power gitu ya mungkin ya. Nah, bahkan ada pembulian yang sampai membunuh korbannya. Selain faktor trauma dan iseng, itu mungkin dimiliki si pelaku. Nah, apakah itu termasuk mental disorder? Sebenarnya saya bukan expert dalam hal psikologis maupun saya bukan psikiatris juga. Jadi saya tidak berhak menjawab apakah itu sebuah mental disorder ya. Tapi kalau kita berpikir dengan nalar saja, kalau sampai membunuh, orang normal mana yang mau melakukan itu gitu. Jadi
kita kalau lihat TV terus ada darah-darah aja kita tutup mata, apalagi kita melakukannya sendiri gitu. Jadi orang yang normal tuh nutup mata. Mungkin ada orang yang lebih bisa ngelihat, tapi juga belum tentu dia bisa melakukan pembunuhan itu gitu. Seperti saya lihat darah gitu nggak apa-apa, tapi saya mau membunuh kecoa aja saya nggak mau gitu ya, apalagi membunuh orang karena sebel atau gimana gitu ya. Jadi kalau dikatakan itu mental disorder saya tidak bisa menjawab, tapi secara nalar pasti itu tidak normal gitu. Faktornya apa ya? Tentu saja background-nya berbeda-beda. Ada yang karena dari awal dia sering dibully di keluarganya, dia tidak punya pendidikan yang baik. Pendidikan bukan sekolah ya, tapi pendidikan orang tuanya atau lingkungannya tidak memberikan dia pemahaman mengenai bagaimana jadi orang yang baik, yang penuh kasih sayang, yang sadar lingkungan untuk tidak menyakiti satu jiwa pun, baik itu bahkan jiwanya tumbuhan, binatang, dan bahkan manusia gitu. Jadi kalau dari kecil sudah diberikan pendidikan untuk menyayangi semua makhluk Tuhan di dunia ini, saya yakin dari awal dia tidak mungkin berani menyakiti siapapun gitu. Kalau mengenai apakah bercanda atau tidak, menurut saya semakin kita bergaul, semakin banyak kita membaca, tidak buku ya, tapi artikel, bahkan misalnya 9gag gitu ya, atau hal-hal yang kita anggap itu informasi yang anak muda yang lelucon-lelucon, tapi dari kita sering bergaul dan membaca hal-hal di luar sana, kita makin tahu mana yang bisa menyakiti orang dan mana yang tidak. Mohon maaf tadi Pak Trihastono kan menyebut autis gitu. Nah itu padahal sebenarnya salah satu bully yang atau kata yang tidak tepat untuk dikatakan. Saya tahu betul Pak Trihastono tidak maksud untuk membuli, tapi ini salah satu yang mungkin bagi orang-orang yang punya autis itu tidak berkenan mereka mendengarnya gitu. Saya tahu ini itu sejak saya umur 20 mungkin saya baca di sosial media bahwa ada yang membuat sebuah poster gitu, jangan pakai kata autis karena itu sebuah sebuah kekurangan orang lain gitu. Maksudnya autis itu kan orang yang nggak bisa diganggu karena main HP terus gitu ya, tapi menggunakan kata itu ternyata bisa menyakiti hati orang gitu misalnya. Nah itu semakin kita tahu, semakin kita mengurangi menggunakan kata-kata yang mungkin tidak tepat. Nah, tapi bercanda itu kan luas sekali ya. Bukan berarti kalau kita pasti akan wah jadi nggak bisa bercanda lagi. Nah, berarti kamu nggak kreatif aja gitu. Karena ada kok orang-orang yang membuli orang lain juga tetap lucu sekali gitu. Tetap disukai banyak orang dan dicintai banyak orang. Jadi kalau bercandamu adalah dengan menyakiti hati orang lain, berarti kamu nggak kreatif dan kamu penjahat gitu. Jadi janganlah jadi orang seperti itu. Kalau merasa ya aku berarti nggak bisa ngelucu kalau nyakitin orang, ya udah nggak usah ngelucu daripada nyakitin orang gitu. Iya. Iya sih Kak Dian, betul banget. Tapi itu juga tergantung apa yang ditonton saat ini ya, karena memang di televisi ataupun sekarang ada platform YouTube gitu, bercandaan-bercandaan yang kata-kata membuli itu ringan sekali diucapkan oleh para YouTuber, influencer dan sebagainya. Itu juga sangat memprihatinkan sih buat kita. Kalau mau menanggapi itu kan kita terus kayak harus ada regulasi yang kuat. Kita harus memenjara orang-orang yang bully. Sebenarnya kalau kita sebagai ada hukuman sosial gitu. Jadi misalnya si YouTuber ini membuli, saya ingat ada YouTuber namanya siapa lupa. Pokoknya dia dari Amerika, laki-laki. Dia itu membuli orang yang bunuh diri di Jepang gitu. Jadi dia lihat ada orang gantung diri di sebuah hutan gitu dan dia lihat mayatnya itu dan dia malah ketawa-ketawa sama teman-temannya dan akhirnya akhirnya dia dimarahi seluruh dunia gitu dan dia sempat nggak share lagi apapun selama berbulan-bulan. Jadi akhirnya dia juga terkena imbasnya gitu. Jadi nggak usah khawatir online itu jahat, tapi online itu juga baik karena orang baik itu akan bersatu untuk mengalahkan yang jahat itu gitu. Dan mana Anda tuh ada di wilayah mana? Gitu. Nah ini
tanggapannya Kak Dian ini relate sama pertanyaannya Danang Cahyo. Dari sudut pandang pembuli, bagaimana efek social punishment ketika netizen membalas pelaku bullying secara masif di sosial media, bahkan lebih sadis dari apa yang dia lakukan. Apakah efektif nih efek jerah seperti ini, Kak Dian? Kalau dikatakan efektif, efektif. Tapi apakah itu baik? Tidak baik. Karena kita sama aja si pembuli gitu. Jadi jangan sampai kita menyamakan derajat kita dengan si pembuli. Jadi alangkah baiknya kalau ada seperti itu, kita bisa kok dengan tegas dan dengan marah dan dengan keras gitu, itu membuat orang langsung gitu, tanpa ada kata-kata yang jahat, tanpa ada kata-kata yang menyakiti hati, tapi membuat orang jadi tertampar gitu. Bisa kok kita menggunakan kata-kata yang tepat itu. Saya mengambil contoh di Amerika ini banyak orang-orang, jadi ada istilah Karen, itu nama cewek kulit putih yang terkenal di sana itu rasis, tidak mau pakai masker dan selalu komplain di mana-mana dan ngatain orang yang terlihat bukan kulit putih itu harus pergi dari negaranya dan lain-lain itu. Dan itu sampai dibuat akun namanya Karen's Gone Wild gitu. Dan itu adalah video-video si Karen cewek-cewek atau cowok-cowok yang rasis ini terus ke film gitu, dan kejadiannya itu jadi jadi terkenal, dan sampai saking terkenalnya sampai mereka sampai kehilangan pekerjaannya gitu. Kayak misalnya ada cewek yang ngata-ngatain kerja bangunan karena mereka ngobrolnya pakai bahasa Spanyol, terus kamu harusnya kembali ke negaramu, jangan di Amerika pakai bahasa Inggris gitu. Wah, yang ngata-ngatain banyak sekali sampai dicari orangnya ini siapa, sampai bosnya mecat dia. Jadi itu social punishment gitu. Nah, kalau Anda pengen jadi salah satu yang memanis, ingatlah jangan menyamakan derajat Anda dengan pembuli. Tetap bisa keras, tetap bisa tegas, dan tetap bisa mempanis seseorang, tapi dengan kata-kata yang elegan. Oke, thank you Kak Dian. Ya, betul banget sih. Jadi kita memang harus pintar-pintar gitu ya, memang harus bijak menggunakan media sosial ini, apalagi emang ini tantangannya generasi YZ gitu ya, yang memang nggak bisa lepas dari media sosial gitu. Nah, ini masih ada teman-teman, kalau masih ingin bertanya silahkan. Ini dari Kak Olivia. Pertanyaan kedua tadi ditujukan untuk Kak Dian. Oke. Kak Dian. Biasanya pelaku bullying didasari rasa tidak suka atau iri. Apakah ada faktor lain orang suka membuli? Iri, Kak. Iri nggak sih kalau orang bully itu iri? Saya nggak selalu sih. Saya kurang setuju kalau dikit-dikit kalau ada yang bully, itu karena iri sama aku. Nggak juga gitu. Bisa aja karena kamunya juga nyebelin gitu. Just jadi orang pengen gitu juga bisa gitu. Tapi juga bisa karena karena orang yang dibully dikira nggak apa-apa gitu. Contohnya saya dibully oleh teman-teman laki-laki saya waktu SMP itu karena setiap saya dibully itu saya ketawa, dan saya nggak, karena saya prinsipnya tidak mau membuat mereka mengira saya sedih gitu. Walaupun hati saya sedih sekali sampai terbawa sampai sekarang, tapi saat itu saya tertawa gitu. Dan karena saya tertawa mereka mengira saya nggak apa-apa, jadi dilakukan itu lagi. Apakah iri? Iya, saya juga pernah punya teman yang mengaku, dulu aku membuli dia karena dia cantik banget. Tapi sekarang mereka jadi temenan gitu, makanya dia jujur gitu. Dulu aku membuli kamu karena kamu cantik banget, jadi aku kucilin kamu gitu. Jadi ada karena iri. Terus ada karena orang tuanya, seperti yang saya sebutkan tadi, juga suka bully dia gitu. Jadi dia kira itu adalah sesuatu yang normal gitu. Ada yang punya beban emosi yang luar biasa gitu. Mungkin orang tuanya nggak pernah bully, tapi orang tuanya suka melukai fisik gitu, sehingga dia ingin mengeluarkan emosinya ke tempat lain. Dan faktor itu banyak sekali, sehingga kita harus waspada sebagai bagaimana orang di sekitar kita gitu. Apakah dia punya bibit-bibit bully atau bibit-bibit suka menyakiti orang lain gitu. Kalau memang ada orang terdekat kita seperti itu, ajak ngobrol dan tanyai baik-baik, bukan ya tanyai baik-baik kenapa seperti itu,
mungkin malah justru bisa tanya kalau ada orang seperti itu, aku penasaran deh, kenapa toh kok kamu tuh bully, apa sih senengnya, kenapa kamu bully dia gitu. Mungkin malah dapat jawabannya dari mereka dan pasti berbeda-beda, dan itu menarik sekali kalau memang kita ingin tahu langsung ke pembuli gitu. Jadi itu malah justru berani gitu ya, berani bertanya. tapi dengan sangat ini ya, rendah hati ya, bukan kayak mau sok-sokan gitu ya, tapi rendah hati benar-benar nanya, kenapa kamu kayak gitu toh gitu, kok bully kenapa, aku pengen tahu, emang ada rasa seneng apa gitu, kasih tahu dong, aku pengen tahu jalan pikirmu gitu. Menurut saya itu juga bisa membuat pembuli malah jadi kayak, ya ampun aku ada yang nanyain kayak gini gitu. Tanpa dia dikatai balik, dia malah jadi kayak malu sendiri kan ditanyain seperti itu, dan mungkin dia malah justru akan terbuka dan share mungkin dia yang punya masalah gitu, dan misalnya bisa jadi yang orang yang membantu pembuli untuk tidak menjadi pembuli lagi gitu. Oke, thank you Kak Dian. Terima kasih pertanyaan. Teman-teman, ini udah last minute ya. Thank you banget teman-teman yang udah mengirimkan pertanyaannya buat ke Kak Dian, ke Pak Trihartono. Pak Trihartono. Pak Trihartono masih di... Masih, Mbak. Oke, siapa? Ini sudah terakhir, Pak. Ya. Pesan-pesannya, Pak, dari Pak Trihartono nanti baru ke Mbak Dian, terus ke Mbak Putri ya. Pak Trihartono, pesan buat teman-teman remaja atau yang menyaksikan ini, apa Pak tentang cyberbullying ini? Silakan. Ya, yang pertama saya minta maaf, terutama Mbak Dian Paramita, saya diingatkan tadi dengan penggunaan istilah-istilah tadi. Mohon maaf. Ya, terkait dengan teman-teman yang ikut forum ini, singkat Mbak, top. Karena teman-teman kemudian menjadi pihak yang relatif mempunyai interest. Bagaimana kemudian dia sadar dan pasti nanti akan mengambil dua sikap. Yang pertama, tidak akan menjadi pihak yang senang dibully. Dan yang kedua, tidak akan menjadi pihak yang lebay. Mohon maaf saya katakan menggunakan istilah itu. Sidik-sidik merasa dibully, dikit-dikit merasa dibully. Janganlah seperti itu ya. Kita menjadi generasi yang tangguh, tough, meskipun juga jangan terlalu dapet juga. Tapi kemudian kesadaran itu yang saya yakin, ataupun kemudian itikat dengan mengikuti acara ini, yang kemudian pasti saya bisa menyimpulkan teman-teman akan lebih siap nanti menghadapi kecenderungan-kecenderungan seperti itu. Dan yang ketiga, sukses untuk UNAL, tetap bermitra dengan siapapun. Kita mempunyai misi yang sama untuk mengantarkan anak-anak Jogja, remaja-remaja Jogja menjadi remaja-remaja yang kreatif, remaja-remaja yang tough, dan remaja-remaja yang bijak, yang kemudian akan menyongsong masa depannya secara penuh dengan percaya diri. Top. Oke Pak, terima kasih. Nah, selanjutnya dari Mbak Dian, mungkin Mbak Dian Paramita, silahkan pesannya buat teman-teman. Ya, terima kasih Pak Trihartono sudah memberikan contoh baik, sudah minta maaf gitu, dan itulah yang seharusnya semua lakukan kalau merasa bersalah, bisa mengaku kesalahan lalu minta maaf, dan itu sangat contoh yang luar biasa. Terima kasih Pak Trihartono sudah memberikan contoh baik. Dan pesan saya selalu yakin orang baik itu jauh lebih banyak daripada orang jahat, dan Anda adalah salah satunya. Karena Anda mengikuti ini pasti memiliki niat baik untuk memperbaiki kejadian buruk di sosial media atau di online ya, terutama cyberbullying. Jadi selamat, Anda orang baik. Dan kita melihat bahwa sebenarnya mereka yang butuh pertolongan tidak hanya yang dibully, tapi juga pembuli, karena mereka pasti memiliki masalah. Pasti paling tidak mereka tidak tahu apa yang benar, apa yang salah. Paling mungkin mereka tidak tahu itu adalah sebuah kesalahan. Jadi kita yang mungkin lebih tahu dan kita punya niat baik untuk memperbaiki sesuatu,
perlu mengingatkan mereka dan membantu mereka untuk keluar dari perilaku seperti itu. Dan kita yang ingin membantu para korban bisa dengan mengkomfort mereka, datang mereka, DM mereka, message mereka, beritahu mereka bahwa mereka tidak salah jika mereka merasa sedih gitu, karena semua orang memiliki cara yang berbeda-beda dalam menanggapi sebuah masalah gitu. Ada yang bisa kuat, ada yang cukup lama untuk menghadapi itu, ada yang gampang sakit hati. Itu bukan kesalahan orang, itu dari lahir memiliki bakat yang berbeda-beda, jadi jangan salahkan diri sendiri jika gampang sedih gitu menurut saya, karena mentalnya berbeda-beda. Dan tentu saja terima kasih kepada Unala. Saya sangat senang luar biasa ada organisasi semacam ini. Jika ada yang bisa saya lakukan, saya ingin sekali membantu apapun itu, menyebarkan apapun itu, dan saya ingin teman-teman juga ikut menyebarkan layanan Unala ini ke siapapun melalui sosial media atau ke teman-teman atau keluarga, agar banyak orang yang terbantu. Sekali lagi, yang dibully maupun yang pembuli itu butuh bantuan, butuh didengarkan, dan kita harus menjadi kita yang bisa membantu ini harus membantu mereka segera. Terima kasih sudah menghadiri, terima kasih Unala. Terima kasih Pak Trihastono. Terima kasih Mbak Dian Paramita. Nah, terakhir ada Kak Putri Katulistiwa. Kak Putri, ada pesan buat teman-teman semua? Kak Putrinya lagi izin sebentar, Mbak, jadi mungkin Oke. iya. Oke, teman-teman. Jadi itulah diskusi kita pada siang hari ini tentang cyberbullying. Dan tadi udah seru banget ya bahas cyberbullying karena memang relate sama kehidupan sekarang, lekat dengan teman-teman remaja. Dan dari paparan Pak Trihastono, dari paparan Mbak Dian Paramita, dan Kak Putri yang menyampaikan layanan ramah remaja, yaitu layanannya Unala, itu semoga bisa teman-teman ambil hikmahnya dan lebih bijak menggunakan media sosial. Jangan sampai kita menjadi pembuli gitu, baik secara langsung maupun di media sosial gitu. Jadi harus hati-hati, harus bijak, dan kalau teman-teman butuh layanan konseling itu bisa langsung ke Unala, layanannya banyak, platformnya banyak, dan gratis gitu ya teman-teman. Sekian dari saya selaku moderator pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Dian Paramita, Pak Trihastono, dan Mbak Putri Katulistiwa. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman semua yang sudah gabung pada siang hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya kembalikan ke Anggita. Iya. Ya, terima kasih Mbak Esti yang udah membantu Unala ya, membantu menjadi moderator pada kegiatan Unala Talk sesi 5 ini. Nah, terima kasih juga kepada para narasumber, ada Kak Dian Paramita, terima kasih Kak, sharingnya sangat keren sekali, dan juga terima kasih kepada Bapak Trihastono gitu dari Kominfo Sandi Kota Yogyakarta. Terima kasih juga kepada Kak Putri Katulistiwa ya, tentu saja. Nah, teman-teman, saya sudah membagikan link evaluasi di kolom chat. Teman-teman bisa klik dan isi link evaluasinya. Teman-teman bisa kasih kritik, masukan ataupun saran untuk Unala. Teman-teman pengen, teman-teman bisa kasih masukan. Unala mau mengadakan kegiatan bersama siapa dan juga dengan tema apa. Teman-teman boleh kasih masukan di situ gitu. Kemudian saya juga kirimkan, saya sudah umumkan 5 orang yang beruntung untuk mendapatkan merchandise dari Unala. Silakan untuk kontak di customer-nya Unala atau DM di sosial medianya Unala. Nah, ini saya juga ingin membagikan info kepada teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan Unala yang lainnya nih ya. Nah, kita tidak
berhenti sampai di sini teman-teman untuk kita belajar bareng dan juga diskusi, karena di hari Kamis besok kita akan belajar bareng KL Kusuma dari SafeNet, ini divisi keamanan online gitu ya, dan juga Kak Kalis Mariasih, pegiat isu perempuan dan juga media sosial, dan juga ketemu lagi sama Kak Putri Katulistiwa, kita akan belajar bareng soal kekerasan berbasis gender online. Nah, kalau kemarin kita ngomongin bullying remaja, kemudian hari ini kita sudah belajar bareng soal cyberbullying. Nah, di hari Kamis besok kita mau ngomongin kekerasan berbasis gender online. Ini pasti kegiatannya sangat seru sekali. Jangan sampai terlewat ya teman-teman. Kalau pengen registrasi gimana nih caranya? Tinggal isi registrasi di link yang sudah tertera ini. Gitu. Ini gratis teman-teman. Dan di hari Jumatnya kita juga akan mengadakan diskusi jam 1 siang juga bersama Kak Afisa Sasmawati, aktivis remaja, ini Kak Afisa. Kemudian ada Kak Dite Anindita SPSI, Kak Dite ini adalah konselor pengembangan diri dan juga manajer branding dan sosial medianya Wiloka Workshop. Kemudian ada Kak Putri Katulistiwa. Nah, ini kita mau ngambil tema aku ogah di ghosting. Yuk ngobrol. Nah, teman-teman kalau yang belum tahu nih ghosting nih apa gitu, atau udah tahu nih ghosting itu apa. Nah, teman-teman pengen tahu ciri-ciri ghosting, gimana keluar, gimana biar nggak ghosting, gimana biar nggak dapat ghosting dari gebetan gitu. Teman-teman bisa join kegiatan ini gitu ya. Dan di hari Senin pukul 15 nih kita akan diskusi bareng, kita akan belajar bareng tentang grooming. Modus baru kekerasan seksual terhadap anak dan remaja. Nah, ini bareng Kak Anindya Vivi, Co-Direktur Holabek Jakarta, kemudian ada Kak Anastasia Sukiratnasari, SHMH, lawyer dan juga aktivis perempuan. Gitu teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk gabung di acara diskusi kita, teman-teman bisa registrasi di link yang tertera karena gratis gitu ya, teman-teman dapat ilmu, dapat relasi, dapat sertifikat ya. Tapi yang paling penting adalah dapat ilmunya ya teman-teman, agar kita bisa merubah sikap dan juga perilaku kita akan menjadi lebih baik ya kalau kita sudah dapat ilmunya, kita terapkan gitu teman-teman. Oke, saya ingin mengajak teman-teman untuk foto bareng karena kita biasa kita menutup sesi dengan foto bareng. Jadi untuk teman-teman kita bisa buka videonya. Ya, kita masih nunggu untuk teman-teman buka videonya. Kita mau foto bareng secara virtual gitu ya teman-teman. Sambil menunggu teman-teman untuk membuka video, kita pengen mengingatkan ke teman-teman untuk jangan lupa mencoba layanan konsultasi di Unala, karena teman-teman bisa konsultasi, bisa curhat tentang gebetan, pacar, atau orang tua, atau teman gitu teman-teman di customer line-nya Unala di 0811 2555 390 gitu, atau bisa juga DM ke sosial medianya Unala. Gitu. Jangan lupa untuk follow dan kepoin sosial medianya Unala. Dan juga teman-teman kalau teman-teman pengen ada penghantar tidur gitu ya, teman-teman kalau nggak bisa tidur pengen dengerin apa gitu, teman-teman bisa dengerin podcastnya Unala, bisa melalui Spotify, ketik aja Unala gitu, nanti ketemu udah deh dengerin. Banyak podcast-podcast yang informatif yang bisa kalian dengerin gitu. Oke, ini mungkin sebagian dari teman-teman kita masih ada yang malu-malu untuk foto bareng, nggak apa-apa, kita foto bareng yang sudah ada dulu kali ya. Oke. Yang pertama, aku pengen ngajak teman-teman untuk foto bareng dengan gaya andalan Unala. Jadi Unala ada gaya andalan gitu yang udah beberapa kali ikut kegiatan Unala udah hafal nih gaya andalannya Unala kayak gimana gitu ya, dengan membentuk huruf U dengan jari telunjuk dan juga jari jempol. Ini artinya Unala ya teman-teman. Oke, nah sudah siap teman-teman, kita mau foto bareng sambil kasih senyum terbaik kalian.
Saya hitung ya, 1, 2, 3. Nah, kemudian di gaya kedua gitu, biar kayak foto model ya, kita foto dengan berbagai bentuk gaya gitu. Teman-teman bisa pakai gaya favorit teman-teman. Boleh senyum, boleh manyun, nggak apa-apa deh. Pokoknya gaya favorit teman-teman kalau lagi selfie tuh loh. Iya, sudah? Aku mau pakai gaya apa ya? Aku mau pakai gaya gini aja deh. Cibi-cibi gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah antusias mengikuti kegiatan Unala Talk session 5 gitu. Jangan lupa untuk mengikuti kegiatan Unala yang lainnya karena pasti akan seru gitu ya dan juga sangat informatif gitu. Terima kasih teman-teman dan juga narasumber Kak Dian Paramita, tadi juga ada Bapak Triasono, kemudian terima kasih juga kepada Kak Esti Yulianisi yang sudah membantu berjalannya kegiatan Unala. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Dadah.